sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi ekonomi global bahkan Indonesia, Pak. Di tahun ini diproyeksikan bahkan tidak sampai 5%. Sebagai bisnis di consumer primer, bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi betul bahwa lembaga dunia itu memprediksi di bawah 5% ya, which is itu 4,75, dan sudah dikatakan tadi bahwa akan 4,8 di tahun 2026. Jadi begini ya, sebagai pebisnis apalagi di sektor fast moving consumer goods, tentunya saya bukan economic analyst gitu ya, dan background saya adalah marketing dan sales gitu. Pak Khatib Basri pernah mengatakan dalam berbagai media dan bahkan offline, beliau mengatakan bahwa biasanya kalau ekonomis itu lebih pesimis ketimbang langsung di dalam sektor real ya. Jadi saya mengatakan bahwa betul bahwa ya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Indonesia government ya, terutama di eksekutif kerjasama dengan legislatif dan yudikatif, bahwa berusaha keras untuk memulihkan gitu. Betul ada banyak kritik sana sini, tetapi kalau dari sektor real ya, harusnya kita bisa lebih optimis ya. Harusnya kita bisa lebih optimis ya. Jadi betul ada catatan di sana sini bahwa mengenai daya beli yang tidak sangat luar biasa. Ya, memang waktu zaman Pak SBY di mana saya mengamati itu ya, zaman Pak SBY adalah Indonesia ada harga komoditas yang naik sehingga ekonomi waktu itu adalah bisa 5 sampai dengan 6%, luar biasa. Waktu zaman Pak Joko Widodo hal seperti itu tidak terjadi dengan harga komoditas ya, di mana zaman Pak Joko Widodo administration adalah mengenai infrastruktur yang sangat masif. Ekonomi Indonesia mencapai pertumbuhan 5%, stuck di angka 5, bahkan 5 ke 5,5 pun susah ya. Jadi 5,2 dan sebagainya, pernah 4,75 waktu Pak Joko Widodo di 2014 baru kepilih dan dilantik dan sebagainya. Jadi itu adalah catatan-catatan kalau kita lihat di dalam economic analyst. Nah, sebagai sektor real, maka apa? Jadi mindsetnya harus tetap kerja keras, kerja cerdas gitu. Kalau isinya komplain saja, maka apakah komplain itu menambah rezeki? Pasti enggak ya. Kalau ada komplain yang menambah rezeki, isinya hanya komplain saja, itu saya mau lihat itu. Dan saya mau lihat studi akademisnya kayak apa itu ya. Jadi intinya adalah kalau daya beli turun ya, ini kan catatannya banyak ya. Kelas menengah tidak sangat luar biasa, bahkan hilang kelas menengah dalam berbagai perspektif ya. Kalau kita adalah bagaimana kita cari akal aja. Oke, jadi harus cari peluang ya Pak di tengah-tengah. Iya, harus cari peluang habis gitu. Bahkan saya senang dengan seorang Lo Keng Hong itu kan orang di pasar ya kan. Ketika market itu down ya kan, ya tentu karena mengenai tarif dan sebagainya, maka apa yang dia katakan, saya tidak melihat dia komplain too much, enggak. Tetapi bagaimana ya kan mencari peluang, bahkan kalau bisa membeli mobil Mercy dalam tanda kutip itu, tapi harganya yang rendah, harga bemo, itu adalah peluang, it's time to buy, gitu. Nah, kalau di tengah ekonomi yang melambat saat ini dan dikatakan juga dari segi ekonomi makro, daya beli masyarakat lesu, apakah ini juga tercermin dari penjualan di Martina Berto, Pak, hingga semester pertama tahun ini? Ya, itu ada dampak, itu ada dampak. Tapi kan gini ya, di 2025 kita tidak bisa tinggal diam dengan keadaan yang ada. Pokoknya harus cerdas, harus inovatif dan kreatif gitu ya. Jadi pokoknya harus cari peluang terus gitu. Peluang seperti apa Pak yang dilakukan? Iya. Contoh misalnya kalau di bisnis kami di beauty personal care ini adalah bahwa wanita terutama ingin selalu merapikan dirinya kan gitu, entah dengan make up, entah dengan skincare, entah dengan body care,
entah dengan haircare, entah dengan jamu gitu ya. Ya itu peluang itu harus selalu dikejar. Lalu juga bagaimana mereka dengan sosial media, ya kan? Lalu juga dengan digital shopping, itu kan peluang-peluang besar gitu. Ya betul bahwa istilahnya uang spendingnya kalau dengan kondisi begini ekstra hati-hati gitu kan ya. Tapi ada shifting behavior nggak Pak jadinya kalau ekstra hati-hati? Iya. Jadi contoh misalnya mereka membelanjakan lebih efisien. Itu iya. Lebih ekstra hati-hati. Tapi di industri ini itu juga industri ini bukan industri yang bukan industri yang tidak ada prospek gitu. Nanti dalam beberapa hari ini ya termasuk di grupnya yang memiliki CNBC Indonesia, CT Corporations, ada Female Daily, itu kita bisa lihat gitu ya. Salah satunya eventnya ada di Jakarta Convention Center. Jakarta X Beauty, wah itu akan sangat luar biasa, animo orang ke sana.